Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal ya berkaitan dengan perhitungan perbesaran bayangan akhir atau perbesaran bayangan total oleh dua buah lensa cembung atau lensa positif ya. Oke, soalnya adalah ada dua buah lensa positif yang masing-masing jarak fokusnya 15 cm ya, terpisah pada jarak 40 cm. Kemudian ada sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm dari lensa pertama. Yang ditanyakan adalah perbesaran bayangan akhir atau perbesaran bayangan total, ya Dek ya. Nah, perbesaran bayangan itu sendiri rumusnya kan M sama dengan mutlak dari S aksen dibagi dengan S. Ya kan, S aksen itu jarak bayangan, S itu adalah jarak benda. Nah, kenapa dimutlakkan? Karena logikanya yang namanya perbesaran bayangan itu tidak mungkin bernilai negatif ya. Selalu positif, berarti di sini kita menggunakan nilai mutlak. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah perbesaran bayangan akhir atau perbesaran bayangan total, ya deh ya, berhubung ada dua lensa yang digunakan, maka nanti rumusnya adalah M total sama dengan M1 dikalikan M2. Ya, untuk M1 nanti rumusnya ya menggunakan rumus yang ini. Jadi mutlak S1 aksen per S1 dikalikan mutlak S2 aksen per S2. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung S1 aksen, S2 aksen, dan S2. Untuk S1-nya sudah diketahui di soal. Nah, yang ini ya, benda diletakkan pada jarak 30 cm, berarti ini S1 ya. Coba ini kita gambar terlebih dahulu ya. Ini supaya lebih mudah untuk membayangkan. Ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Prinsipnya kita punya dua buah lensa, positif dan positif. Kemudian jarak kedua lensa ini 40 cm. Nah, seperti ini. Lalu ada benda diletakkan pada jarak berapa? 30 cm ya Dek ya. Dari lensa pertama. Nah, maka ini simbolnya adalah S1. Nah, kemudian kita misalkan bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama itu ada di sini ya. Berarti kalau ini S1, maka nanti ini adalah S1 aksen. Ya. Lah bayangan yang dihasilkan oleh lensa pertama ini jadi benda untuk lensa kedua. Ya Dek ya, berarti dari sini adalah dari sini ke sini ya. Ini adalah S2. Nah, kemudian kita misalkan lagi bayangan yang dihasilkan oleh lensa kedua itu ada di sini. Ya, ini selalu kita asumsikan bayangannya itu bersifat nyata sehingga selalu terletak di belakangnya lensa. Kalau ini S2, maka yang ini adalah S2 aksen. Nah, sekarang kita akan coba menghitung S1 aksen terlebih dahulu ya. Rumus yang kita gunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S ya. Ini adalah rumus umum bagi cermin dan lensa. Atau sebenarnya adik-adik juga bisa menggunakan rumus yang lebih cepat ya Dek ya. Yaitu kalau mencari S aksen, maka rumusnya adalah S aksen sama dengan S kali F ya. Ini yang atas, lah yang bawah ini S dikurangi F. Nah, atau kita pakai rumus yang ini aja ya. Jadi S aksen itu sama dengan S kali F dibagi S min F. Jadi rumus ini sebenarnya diturunkan dari rumus umum ya. Oke lah, berarti ini langsung aja ya. Kita gunakan rumus yang kedua. Jadi S aksen sama dengan S1 kali F1 ya kan, dibagi S1 min F1. Nah, S1-nya kan 30. Kemudian F1-nya kan 15. Berarti yang atas dikalikan, yang bawah ini tinggal dikurangkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini nggak usah dikalikan dulu ya Dek ya, biarkan aja ini. Karena sepertinya bisa kita sederhanakan dengan yang di bawah. Ini kan 30 min 15 sama dengan 15. Nah, ini kan cantik sekali ya. Ini tinggal dicoret. Nah, artinya S1 aksen ya Dek ya, ketemunya sama dengan berapa? 30 cm. Nah, tinggal kita pindah ke sini. Oh, ternyata S1 aksen ya, dari sini ke sini itu 30 cm. Nah, sekarang berapa S2? Coba kita pakai logika. Kalau dari sini ke sini 40 cm, dari sini ke sini 30 cm, berarti S2 itu kan sisanya. Ya kan? Atau 40 dikurang 30 ya sama dengan 10 cm. Lah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa S2 itu sama dengan 10 cm. Atau kalau menggunakan rumus ya, kalau gunakan rumus ya berarti ini kita misalkan D gitu ya. D itu adalah jarak antara
lensa pertama dan lensa kedua. Berarti dari gambar ini D itu kan sama dengan S1 aksen ditambah S2 ya Dek ya. D-nya 40, kemudian S1 aksennya 30 ditambah S2, maka S2 sama dengan 40 dikurangi 30 sama dengan 10 ya, sama aja ini hasilnya. Oke ya, selanjutnya kita akan menghitung S2 aksen ya, rumusnya tetap kita gunakan rumus yang kedua aja. Jadi S2 aksen sama dengan S2 kali F2 dibagi S2 min F2 ya, langsung ya. S2-nya 10 yang ini. Ya deh ya. Lalu F2-nya 15 ya kan. Ini kan fokusnya sama. Ada dua buah lensa cembung yang fokusnya sama yaitu 15 cm. 10 kali 15 dibagi 10 min 15 ya. Nah, ini 10 kali 15, biarkan aja seperti ini. 10 dikurang 15 itu sama dengan min 5. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya kan, 5-nya dicoret, berarti ini min 1. 15-nya dicoret, berarti ini 3. Nah, 10 kali 3 sama dengan 30. 30 dibagi min 1 sama dengan min 30 cm. Tanda minus itu mau menyatakan bahwa bayangan yang dibentuk oleh lensa kedua itu sifatnya maya. Nah, jadi bayangan itu sebenarnya tidak terletak di belakangnya lensa kedua, melainkan di depannya lensa kedua ya. Tetapi karena tidak ditanyakan di soal ya Dek ya, kita tidak terlalu bahas lebih detail lagi ya, mungkin di video selanjutnya. Oke, langsung aja ini kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi mutlak S1 aksen, tadi S1 aksennya berapa ini? Kita beri tanda aja ya. Nah, ini S1 aksen, kemudian S1-nya 30, lalu S2 aksennya tadi berapa? Min 30, S2-nya 10. Oke, kita masukkan ya. Untuk S1 aksennya sama dengan 30, lalu S1-nya 30, kita kalikan dengan mutlak S2 aksennya min 30, S2-nya 10. Nah, 30 dibagi 30 kan 1. Mutlaknya 1 ya 1, ya kan? Min 30 dibagi 10 itu kan min 3. Min 3 kalau dimutlakkan jadi positif, ya kan? Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. 3 apa? Ya 3 kali. Ya. Artinya kalau ditanya berapa perbesaran bayangan akhir atau perbesaran bayangan totalnya itu berapa? Jawabannya adalah 3 kali. Ya, 3 kali tinggi benda semula. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah ya. Untuk pembahasan soal yang lain, silakan dicek di playlist. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.